Selamat datang di Sang Hyang Channel, menguak sejarah penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini lagi di Desa Gunung Tonggo, letaknya di Kramat Cibalong, Desa Gunung Tonggo, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, untuk melanjutkan sejarah Pangeran Jati Purba atau Syekh Syarif Hidayatullah. Mohon dukungannya, mohon doanya, semoga lancar. Al-Fatihah. Di sini dikisahkan perjalanan Syarif Hidayatullah menuju Pulau Madura, bahwa Syarif Hidayatullah bertemu dengan Pangeran Kajoran di Pulau Madura yang sedang tafa menatap matahari, diperintahkan oleh gurunya yaitu Syekh Amarullah. Lalu kemudian Syarif Hidayatullah beruluk salam kepada Syekh Kajoran atau Pangeran Kajoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Pangeran Kajoran, waalaikumsalam. Dan Pangeran Kajoran bertanya terhadap Syarif Hidayatullah, Paduka gambaran dari mana, asal atau mau kemana, dan apa tujuannya? Dijawab oleh Syarif Hidayatullah, aku mencari yang lagi bertafa menatap tajam matahari. Di situ kaget hatinya, dalam hatinya Pangeran Kajoran, ini hamba kok tahu perbuatanku, kok tahu pekerjaanku. Lalu kemudian dijawab oleh Pangeran Kajoran, betul, hamba yang sedang bertapa menatap matahari untuk mencari syahadat jati. Aku diperintahkan oleh Syekh Amarullah. Dijawab oleh Syarif Hidayatullah, ya Pangeran Kajoran, meninggalkan berapa perkara yang kau kerjakan bertapa menatap matahari? Dijawab oleh Pangeran Kajoran, 4 perkara, yaitu 1 pengucap, 2 pangrasa, 3 penglihatan, 4 pendengaran. Itulah yang aku lakukan untuk mencari syahadat jati. Jawabnya kata Pangeran Kajoran. Dijawab oleh Syarif Hidayatullah, ya Pangeran Kajoran, yang
empat perkara itu adalah 2 kalimat syahadat yang ada di dirimu. Lalu Pangeran Kajoran merasa kaget, heran di hatinya. Jangan-jangan ini Allah, jangan-jangan ini hamba Allah, pantas aku gurui, kata Pangeran Kajoran di dalam hatinya. Lalu Pangeran Kajoran sungkap merangkul sujud terhadap Syarif Hidayatullah. Ya Paduka Gamparan, aku ingin berguru kepadamu ya Tuhan, kata Pangeran Kajoran. Dijawab oleh Syarif Hidayatullah, bila mana kau ingin berguru tentang isining syahadat, datanglah ke Gunung Ampara yang ada di Gunung Jati, Cirebon. Sirna Syarif Hidayatullah menuju ke negara atas angin. Di sini diceritakan di negara atas angin ada seorang fatih yang bernama Fatih Keling yang bersembunyi bertapa di pinggir pesisir laut. Singkat cerita, sampai Syarif Hidayatullah ke negara atas angin, bertemu dengan Fatih Keling. Fatih Keling tahu akan kedatangan Syarif Hidayatullah. Fatih Keling lari ke dasar laut, tapi berkahnya cincin Ali Merbu Syarif Hidayatullah menyusul ke dasar laut. Lalu kemudian Fatih Keling lari lagi ke negara atas angin. Dengan berkahnya cincin merbu putih, Syarif Hidayatullah menyusul lagi ke negara atas angin. Dari negeri atas angin, Fatih Keling lari ke lautan lagi. Disitulah Fatih Keling lagi membuang jasad mayat bapaknya. Waktu itu adat Buddha dulu, yaitu mayat dibuang ke laut. Dijumpai oleh Syarif Hidayatullah. Fatih Keling, kata Syarif Hidayatullah. Kata Syarif Hidayatullah, hai Fatih Keling, lagi berbuat apa? Mau diapakan itu mayat? Jawab Fatih Keling, ya Tuan, aku lagi membuang mayat dengan caraku, yaitu di agama kami, agama Buddha. Lalu kemudian kata Syarif Hidayatullah, coba Fatih Keling bawa ke hadapanku mayat bapakmu itu.
Lalu kemudian Bakti Keling membawa jasad mayatnya di hadapan Syarif Hidayatullah. Lalu kemudian Syarif Hidayatullah memandikannya. Itu mayat, karena mayat di luar agama Islam bau amis, tidak berbau berwangi, kecuali dengan berkahnya karomah Syarif Hidayatullah, mayat seorang Buddha itu dimandiin lantas wangi. Bakti Keling melihatnya dengan tata cara yang dikerjakan oleh Syarif Hidayatullah, dicontohkan oleh Syarif Hidayatullah, dimandikan, lalu kemudian salatkan dan dikuburkan secara Islam. Akhir kemudian Pangeran Keling, Fatih Raja atas angin, langsung tunduk ikut dari agama Buddha masuk ke agama Islam. Aku mau berguru ya Tuan, kata Fatih Keling. Sirnalah Syarif Hidayatullah pergi menuju ke Palembang. Di situ ada suara tanpa rupa, ya Fatih Keling, jika kau ingin berguru agama Islam, mendalami kalimat syahadat, datanglah ke Gunung Amparan, Cirebon, Gunung Jati. Singkat cerita, Syarif Hidayatullah menuju Palembang, pergi mau mendatangi Syekh Palembang. Singkat cerita di sini, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Syekh Palembang, mufakat hal isining syahadat. Berdua sudah mufakat di situ. Syekh Palembang dengan Syarif Hidayatullah. Diceritakan di sini di sejarah, Syarif Hidayatullah mengelilingi dunia 60 tahun, dari bumi sampai langit, ke surga sampai neraka, menyebarkan isining syahadat. Pemirsa, itulah perjuangan-perjuangan YW Allah yang ada di Nusantara, Cirebon, Indonesia. Al-Fakir menjauhkan ke saudara-saudara karena ada upaya untuk menjauhkan kita dengan agama, menjauhkan kita dengan sejarah yang asli. Yang namanya Islam sejati itu dari Nabi Muhammad SAW, turunan Arab, Muhammad bin Abdullah, dibawa ke Mesir, yaitu dari Mesir dibawa oleh Syarif Hidayatullah ke tanah Jawa, Cirebon.